faktornya yang menyebabkan tibun ini ya. Banyak, dan ini nggak terlalu sulit sih untuk mengatasinya, tinggal kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Badrudin AJB. Kembali lagi dengan saya, channel yang selalu berbagi informasi tentang pertanian atau hidroponik ya. Nah, pada kali ini saya ingin membahas salah satu permasalahan ya, yang kebenaran pernah ditanyakan oleh salah satu, kalau dalam bisnis itu multi level itu downline ya. Nah, ini bukan downline, tapi ada salah satu teman yang minta dibikinkan instalasi sama saya ya. Instalasi, kemudian dia ngalami yang namanya nih seperti ini ya, gosong ya, gosong ujung daun atau namanya tip burn ya, tip BURN, tip burn. Nah, jadi dia kebingungan kenapa sih bisa seperti ini gitu. Nah, kebenaran pagi ini saya ngecek kebun juga ya, ngecek kebun. Nah, ada tip burn ya, ada. Nah, ini masih kecil ya. Nah, ini satu, di sini juga ada nih tip burn ya. Nah, ini buat ngejawab downline saya atau sahabat saya yang pernah dibikinkan instalasi sama saya ya. Nah, dia instalasi rumahan ya, kecil, tapi ngalami tip burn. Nah, jadi tip burn ini teman-teman nggak usah terlalu panik ya, nggak usah terlalu bingung. Banyak sih faktornya yang menyebabkan tip burn ini ya, banyak, dan ini nggak terlalu sulit sih untuk mengatasinya, tinggal kita perhatikan instalasi hidroponik kita ya. Jadi kuncinya di instalasi hidroponik kita ya. Nah, jadi baik itu yang memiliki greenhouse ataupun tidak memiliki greenhouse ya, atau hanya atap seperti ini ya. Ini kan bukan greenhouse nih, cuman diatapin aja. Nah, itu yang harus diperhatikan sama kita ya, tibun ini ya. Karena kan kalau selada tibun ini mungkin agak susah menjualnya ya, agak susah menjualnya. Apalagi yang udah punya market di rumah makan, supermarket itu ya, tentu selada yang seperti ini akan susah untuk dijual ya. Paling ke ini apa namanya, ke warung sayur ya, ke warung sayur, sama dengan seperti saya. Nah, jadi sekali lagi pokok permasalahannya ini adalah terletak pada instalasi kita ya. Nah, instalasi kita itu yang harus kita perhatikan benar-benar. Jadi jangan memang hidroponik itu gampang-gampang mudah ya, gampang-gampang mudah. Asalkan semai, aliri air, tumbuh ya, tumbuh dan bisa panen ya. Tapi banyak yang harus diperhatikan nanti dari keunggulan, kualitas, sama rasa itu kalau kita tidak memperhatikan tentu akan sangat jauh dari harapan kita ya, meskipun tumbuh dan bisa panen. Karena yang penting kuncinya teraliri air ya, teraliri air pada instalasi itu. Nah, baik sobat, faktor yang pertama itu adalah suhu air terlalu tinggi ya. Nah, yang menyebabkan tibun. Nah, tibun itu disebabkan oleh yang pertama, suhu air terlalu tinggi ya, terlalu tinggi atau panas ya, panas berlebihan. Karena mungkin ada yang udah memiliki greenhouse, nah, tapi masih panas juga. Kenapa? Karena faktor cuaca di lingkungan masing-masing ya, faktor cuaca di lingkungan masing-masing atau suhu udaranya terlalu tinggi ya. Nah, seperti ini kan ya, kosong. Nah, atau instalasi pipanya ini terlalu panjang ke sana ya, terlalu panjang sehingga pergerakan airnya itu lama. Jadi air itu banyak di pipa sini ya, air itu banyak di pipa sini sehingga kena matahari, akhirnya air di pipa ini panas ya, karena lambat turun ke tandon ya. Apalagi kalau tandonnya kecil ya, tandonnya itu pas-pasan. Jadi air, sirkulasi airnya itu yang dari pipa ini turun ke tandon, tandon pun bisa jadi ikut hangat ya, ikut hangat. Nah, jadi instalasi ini harus diperhatikan teman-teman.
Apalagi kalau di wilayahnya suhunya ekstrim, usahakan udah di UV gini dilapisi paranet ya. Kalau yang cuaca ekstrim dilapisi paranet supaya bisa menyerap sinar matahari ya, sinar matahari. Jadi tidak begitu sinar matahari turun langsung ya ke dalam pipa ya, dalam pipa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aliran air ya, aliran air harus diperhatikan. Maksudnya aliran air apa? Nah seperti ini ya. Nah jadi jangan diperhatikan, debit airnya ini harus kencang ya, jangan sampai kecil. Nah jadi kalau kecil kan nih, ini kencang nih. Jadi kalau semuanya lambat perputarannya, otomatis dia kan sedikit mendorong ke sana, lambat. Jadi turun itu ke sana lambat, itu turunnya. Tapi kalau kencang, ke sana, dimutar. Nah jadi air itu tidak terlalu lama di pipa, teman-teman. Tidak terlalu lama di pipa. Masuk yang dingin dari tandon, masuk ke pipa, turun lagi, mutar. Sirkulasinya itu kencang. Jadi harus diperhatikan ya. Kecepatan debit air ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai ini slow gitu. Kalau slow itu kan banyak ngendap di sini nih ya, banyak ngendap di pipa. Banyak faktor yang menyebabkan gendap di pipa. Nanti lumut itu kan ngeri ya. Lumut tuh ngeri di dalam sini karena ngendap airnya lambat perputarannya. Jadi harus diperhatikan debit airnya itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu perhatikan pH ya. pH-nya itu jangan terlalu tinggi ya, harus diperhatikan pH. Jadi memang harus memiliki TDS ya, alat ukur pH ya, memiliki itu. Jadi pH itu mengaruh. Kemudian yang keempat adalah ppm ya, nutrisi ppm itu sendiri. Nah ya, jadi supaya bagus. Kenapa ppm? Perhatikan, memang banyak orang yang bikin ppm tinggi mulai dari awal sampai panen bisa ppm tinggi. Nah jadi teman-teman harus bisa memperhatikan tidak semua nutrisi sama kadar di dalamnya ya. Jadi perhatikan nutrisi apa yang dipakai. Kalau nutrisi A, perhatikan, baca benar nutrisi A berapa seharusnya untuk selada itu cocoknya ppm-nya, 500 kah, 700 kah, 800 kah, atau 1000 kah, atau 1500 kah ya. Jadi harus diperhatikan benar-benar ketika kita beli nutrisi. Memang ada nutrisi yang 1500 aman-aman saja. Nah tapi perhatikan, jangan sampai kita pakai nutrisi yang kadarnya cukup 1000 saja atau 800 saja, kita pakai 1200. Otomatis nanti selain selada itu akan timbun, rasanya pun tidak enak dan akan pahit ya, akan pahit. Nah jadi perhatikan benar. Kalau rata-rata sih yang saya tahu nutrisi itu kadaran 700 sampai 900 itu udah bagus lah ya, udah hasilnya udah lumayan. Nah perhatikan di si ini ya, si ppm nutrisi tadi ya. Jadi yang pertama adalah suhu air, yang kedua aliran air, yang ketiga pH, yang keempat ppm tadi. Jadi 4 hal itu harus diperhatikan. Nah ada juga faktor dari bibit. Nah jadi tidak semua bibit itu bagus. Jadi ada memang bibit itu ketika kita panen, kita tanam, ppm udah kita perhatikan, pH udah kita perhatikan, suhu air bagus, debit air bagus, masih juga timbun. Nah itu adalah faktornya di bibit ya. Jadi bibit, nah jadi bibit itu faktor dari kelima lah ya, bisa dibilang kelima. Tapi yang paling utama adalah perhatikan dari instalasi itu sendiri ya. Bagi yang tidak memiliki greenhouse atau di cuaca ekstrim, dilapisi paranet. Karena memang ada ya yang suhunya tidak terlalu tinggi, dia tidak menggunakan atap, tidak menggunakan paranet, bagus-bagus saja. Nah suhunya tidak terlalu tinggi, cuacanya itu ya, cuacanya jadi slow ya. Jadi tinggal dia tidak perlu memperhatikan sinar matahari, cukup memperhatikan debit air agar tidak terjadi endapan ya. Jadi tergantung dari wilayah, cuman rata-rata seperti itu. 4 hal itu yang harus diperhatikan. Yang kelima adalah bibit ya, tambahannya. Nah jadi semoga video singkat ini bisa menginspirasi atau benar-benar buat teman-teman perhatikan benar-benar instalasi yang ada di kebunnya atau di farmnya masing-masing untuk menghindari timbun ya, atau daun gosong ya, di ujung daun tuh gosong. Nah sekali lagi
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.